Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aida Septiani dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persepsi. Pengertian persepsi adalah individual mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 3. Yang pertama ada faktor pada penilaian, diantaranya ada sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi atau harapan. Dan yang kedua ada faktor-faktor pada target, yaitu inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Dan yang terakhir faktor pada situasi, diantaranya ada waktu, latar kerja, dan latar sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membuat penilaian atas orang lain berdasarkan teori atribusi. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Penentuan itu terutama tergantung pada 3 faktor, yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Septilina Puri Prawesti, NIM 2018-210-181. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jalan pintas untuk menilai orang lain secara umum. Jadi jalan pintas dalam menilai orang lain yaitu untuk membantu persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk memprediksinya. Lalu yang pertama yaitu ada persepsi selektif. Jadi di sini dijelaskan kecenderungan untuk menginterpretasikan apa yang seharusnya seorang itu lihat dalam basis minat, pengalaman, latar belakang, dan juga sikap seseorang. Jadi contohnya yaitu ada manajer yang mengkritisi keadaan dalam perusahaan itu sesuai dengan bidangnya dia sendiri. Lalu yang kedua ada efek halo. Jadi efek halo di sini itu dijelaskan sebuah gambaran tentang seorang individu yang berdasarkan dengan karakteristiknya. Jadi contohnya misal ada para mahasiswa atau mahasiswi yang menilai seorang dosen. Maksudnya menilai seorang dosen yaitu seperti memberikan penilaian bagaimana cara dosen tersebut itu mengajar. Lalu dosen tersebut akan mengkoreksi dirinya sendiri untuk cara mengajarnya kepada mahasiswa itu seperti apa. Jadi dia akan percaya diri dengan adanya penilaian dari mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Lalu yang ketiga ada efek kontras, yaitu di sini evaluasi dalam karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemuinya, yang berperingkat tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Jadi misalnya seorang pelamar cenderung menerima sebuah evaluasi yang lebih baik daripada didahului dengan seorang pelamar yang lebih buruk. Jadi kayak saya misalnya wawancara di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan tersebut ada seorang pelamar yang sudah mendapatkan evaluasi yang lebih buruk. Jadi nanti sebelum saya berwawancara dengan orang perusahaan tersebut, saya akan mengevaluasi apakah diri saya sudah benar atau diri saya sudah lebih baik dari orang tersebut. Jadi seperti mengevaluasi terlebih dahulu dari orang yang pertama diwawancarai tersebut. Lalu yang keempat ada stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan posisi kelompok asalnya, berdasarkan persepsi kelompok asalnya. Jadi misalnya yaitu anggap saya mempunyai teman, yaitu teman saya itu manajer penjualan, sedang mencari individu untuk menempati posisi penjualan di wilayah dia. Jadi seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Madya Dewasa Bagardana dengan NIM 2018-210-224. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara kinerja. Nah, wawancara kinerja merupakan salah satu hal yang harus dilakukan perusahaan ketika perusahaan tersebut akan melakukan perekrutan karyawan. Karena dengan melakukan wawancara kinerja ini, perusahaan dapat menganalisis apakah seseorang tersebut adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Karena sudah tentu, setiap perusahaan pasti akan mencari orang yang tepat untuk mengisi jabatan yang ditawarkan. Selain itu, seorang pewawancara harus bisa memberikan penilaian yang akurat ketika melakukan sesi wawancara. Karena dengan melakukan penilaian yang tepat, kita bisa menganalisis karakteristik seseorang pada saat sesi wawancara tersebut. Karena dengan mengetahui karakteristik seseorang tersebut, kita bisa mengetahui apakah seseorang tersebut adalah orang yang tepat atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekspektasi kinerja. Ekspektasi kinerja adalah harapan dibebankan terhadap seseorang yang diberikan oleh orang lain. Selain itu, ekspektasi kinerja juga bisa berasal dari diri sendiri. Seperti misalnya itu, seseorang memiliki target untuk mencapai sesuatu di perusahaan tertentu atau di organisasi tertentu. Nah, di dalam ekspektasi kinerja ini terdapat istilah pemenuhan diri yang menjelaskan bahwa situasi di mana seseorang secara tidak akurat menilai orang kedua dan ekspektasi yang dihasilkan menyebabkan orang kedua itu berperilaku dengan cara yang konsisten dengan persepsi aslinya. Nah, ekspektasi kinerja sangat erat kaitannya dengan tujuan perusahaan atau organisasi, karena di dalam pemenuhan tujuan organisasi atau perusahaan, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi apa yang ekspektasi kinerja yang telah dibebankan kepada dirinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian terhadap suatu orang terkait dengan penyelesaian tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit di dalam satu perusahaan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui di mana posisi perusahaan dan tingkat pencapaian perusahaan pada saat ini. Nah, hasil penilaian kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk banyak kegunaan, seperti misalnya itu peningkatan kinerja karyawan, pengembangan SDM, dan juga pemberian kompensasi. Selanjutnya itu terdapat faktor-faktor di dalam penilaian evaluasi kinerja ini, seperti misalnya itu tingkat kedisiplinan, yang kedua tingkat kemampuan karyawan, yang ketiga perilaku inovatif dan spontanitas di luar pekerjaan-pekerjaan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, seperti misalnya kerjasama dan juga menciptakan gagasan-gagasan terbaru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Individu mengambil keputusan atau pilihan yang dibuat dari dua atau lebih alternatif. Manajer perlu menentukan sasaran organisasi mereka. Manajer level menengah dan lebih rendah menetapkan jadwal produksi dan menentukan alokasi keuangan perusahaan. Nah, banyak organisasi yang telah memulai memberikan pekerja untuk membuat keputusan non-manajerial dengan otoritas pengambilan keputusan yang biasanya diambil oleh seorang manajer. Nah, pengambilan keputusan individual merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan yang mengharuskan untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Kartikasari dengan NIM 201821028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi.
adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Jadi pengambilan keputusan ini itu nggak hanya dari kita sendiri, jadi kita itu harus bermusyawarah dengan anggota yang lain, jadi nggak individu gitu. Di sini ada model rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Dalam perilaku organisasi, ada konsep pengambilan keputusan yang umumnya diterima oleh masing-masing individu untuk membuat determinasi. Rasional sendiri adalah dikarakteriskan dengan mengambil pilihan yang konsisten, memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu pengambilan keputusan rasional, rasional terbatas, dan intuisi. Pengambilan keputusan rasional adalah sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot kriteria itu. Yang keempat, kembangkanlah alternatif-alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Dan yang terakhir adalah pilih alternatif yang terbaik. Yang kedua, rasionalitas terbatas adalah sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Yang ketiga, intuisi. Mungkin cara yang paling tidak rasional dalam mengambil keputusan adalah pengambilan keputusan intuitif, sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengambilan yang diperoleh. Apakah intuisi membantu pengambilan keputusan yang efektif? Para peneliti berbeda pendapat, tetapi sebagian besar dari mereka meragukannya dikarenakan intuisi sulit diukur dan dianalisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Kita cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuan kita dan orang lain. Ketika kita diberikan pertanyaan-pertanyaan faktual dan diminta untuk menilai probabilitasnya bahwa jawaban kita benar, kita cenderung optimis berlebihan. Yang kedua, bias jangkar adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan secara adekuat pada informasi sesudahnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Atal Dinda Insyira, NIM 269. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bias selanjutnya itu adalah bias konfirmasi. Di sini artinya adalah bias konfirmasi yaitu adalah kecenderungan seseorang di mana seseorang tersebut cenderung untuk mencari informasi-informasi di mana informasi tersebut harus dapat mendukung pendapat atau opini dari dirinya. Dan di sini otomatis seseorang tersebut mengabaikan bahwa ada fakta lain yang bertentangan dengan pendapat atau opini orang tersebut. Selanjutnya adalah bias ketersediaan. Artinya yaitu di mana kecenderungan seseorang untuk mendasarkan penilaiannya pada informasi yang telah tersedia bagi mereka, terutama pada peristiwa-peristiwa yang dapat memicu emosi, peristiwa yang sangat nyata, dan juga peristiwa yang lebih cenderung ada pada ingatan kita. Dan akibatnya hal tersebut atau informasi tersebut membuat kita cenderung menaksir lebih tinggi kejadian itu akan terjadi, padahal belum tentu kejadian tersebut akan terjadi. Selanjutnya adalah eskalasi komitmen, yang artinya adalah komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan meskipun adanya informasi negatif. Di sini eskalasi sering dikaitkan dengan perilaku pengabaian sinyal negatif. Contohnya yaitu adanya permainan politik yang membawa pada minat terselubung yang ditunjukkan oleh beberapa orang berpengaruh yang ada pada perusahaan tersebut. Sementara faktor proyek telah menunjukkan pada tingkat return kegiatan bisnis tersebut yang tidak segera dicapai. Selanjutnya adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah di mana kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia dapat memprediksi hasil dari peristiwa acak. Sebenarnya, pengambilan keputusan terganggu ketika kita mencoba untuk memprediksi hasil dari peristiwa acak tersebut, khususnya ketika kita mengubah pola
imajinasi menjadi ide yang salah. Selanjutnya adalah aversi resiko, artinya adalah kecenderungan untuk memilih hasil yang pasti dan jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih berisiko, sekalipun hasil yang lebih berisiko tersebut memiliki ekspektasi payoff yang lebih tinggi. Di sini yaitu contohnya CEO yang berada dalam resiko terminasi luar biasa seringkali menghindari investasi yang berisiko lebih meskipun dalam kepentingan terbaik perusahaannya. Selanjutnya adalah bias retrospeksi, yang artinya adalah kecenderungan yang salah dalam mempercayai. Sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksi secara akurat. Bias retrospeksi membuat kita berpikir lebih baik dari yang sebenarnya dan dapat membuat kita percaya diri meskipun salah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mela Audina dengan NIM 2018-10774. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan ada dua, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Pada perbedaan individu terdapat beberapa perbedaan seperti kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Untuk kepribadian, Sebarisnya menyatakan bahwa orang yang berjuang dalam pencapaiannya lebih mengeksklarasi komitmennya daripada orang yang patuh. Itu jenis kelamin, wanita terlalu menganalisis dalam mengambil keputusan daripada laki-laki yang dapat mengarah pada pertimbangan hati-hati atas mengambil keputusan masalah dan pilihan. Kemampuan mental, orang-orang yang memiliki kemampuan mental tinggi mampu memecahkan masalah lebih cepat dan akurat dan mengada informasi lebih cepat. Perbedaan budaya, latar belakang budaya membuktikan bahwa latar belakang mempengaruhi pengambilan keputusan. Batasan organisasi, ada evaluasi kerja, sistem imbalan dan peraturan baku, batasan waktu atas item dan historis. 3 kriteria keputusan etis. Kriteria yang pertama adalah utilitarisme, yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasar outcome atau pengeluaran yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Kriteria yang kedua yaitu whistleblower, individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Kriteria yang ketiga adalah untuk menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan yang merata atas manfaat dan biaya. Etika perilaku adalah sebuah area studi yang menganalisis bagaimana orang berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis. Makasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Meka Galuh, NIM 2018-210-346. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang kreativitas pengambilan keputusan, kreatif dan inovasi dalam organisasi. Ya, kreativitas sendiri yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang berguna. Jadi kreativitas ini di dalam mengambil keputusan itu secara penuh menilai dan memahami masalah tersebut, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain atau melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang pertama yaitu perilaku kreatif. Di dalam perilaku kreatif sendiri yaitu ada 4 langkah. Yang pertama formulasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pemunculan ide, dan yang keempat evaluasi ide. Nah, yang pertama yaitu formulasi masalah. Formulasi masalah yaitu tahapan perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Di dalam formulasi masalah tersebut yaitu mengidentifikasi suatu masalah, sebuah masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yaitu tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas suatu masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Jadi di dalam pengumpulan informasi ini setiap individu dituntut untuk berpikir kreatif dan
dituntut untuk selalu berpendapat kreatif di luar zona nyamannya, yang mana itu untuk membantu organisasi menjadi lebih inovatif. Terus yang ketiga yaitu pemunculan ide. Di dalam pemunculan ide sendiri yaitu proses perilaku kreatif, di mana kita mengembangkan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah informasi dan pengetahuan yang relevan. Jadi kita dituntut untuk mengembangkan solusi-solusi yang ada, dan solusi tersebut itu harus ditingkatkan, dan pemunculan ide itu bersifat kolaboratif. Yang keempat, evaluasi ide. Di dalam evaluasi ide sendiri yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan evaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Jadi di dalam mengevaluasi ide yaitu memilih dan mengidentifikasi ide-ide dari sebuah individu, dan ide tersebut bisa dijadikan sebuah inovatif. Lalu yang kedua yaitu penyebab perilaku kreatif. Penyebab perilaku kreatif sendiri yaitu ada dua, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Nah, di dalam potensi kreatif sendiri itu berasal dari banyak hal, mulai dari kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, terus sifat keterbukaan terhadap pengalaman, dan dari keahlian seorang tersebut. Nah, terus kepribadian kreatif. Kepribadian kreatif ini yaitu memang pada dasarnya seseorang tersebut memiliki karakteristik yang sangat kreatif, dan kreativitasnya itu sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Lalu terus dari sifat keterbukaan terhadap pengalaman. Dalam orang yang memiliki sifat keterbukaan terhadap pengalaman ini, mereka itu terbuka terhadap pengalaman, dan pengalamannya itu dapat berguna untuk sebuah organisasi untuk mendapatkan suatu kreativitas yang sangat tinggi. Lalu yang kedua itu lingkungan kreatif lah. Lingkungan kreatif sendiri itu harus didukung oleh lingkungan yang dapat merealisasikan atau mengimplementasikan dari kreativitas dari seseorang tersebut. Lah, adapun faktor-faktor lingkungan kreatif yaitu mencakup motivasi, lingkungan organisasi, budaya, terus keberagaman anggota tim. Nah, untuk dari motivasi sendiri yaitu motivasi dari dalam diri untuk mengerjakan atau mendorong seseorang untuk lebih bersifat kreatif, untuk bersifat menjadi seorang yang lebih kreatif lagi. Terus dari lingkungan organisasi sendiri. Nah, di dalam organisasi itu harus mendukung dari setiap kreativitas setiap orang, dan harus memberikan sebuah kebebasan setiap individu itu untuk menjadi lebih kreatif lagi. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu keluaran dari kreatif atau biasa disebut dengan inovasi. Nah, perilaku kreatif itu tidak selalu menghasilkan sebuah kreatif atau inovatif. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Terus sebuah ide atau solusi ini dapat mencapaikan sebuah masalah. Ide kreatif itu sangat tidak berguna apabila tidak ada implementasinya. Terus selain itu, organisasi harus mendukung adanya pengembangan kreativitas sehingga dapat menciptakan sebuah inovasi baru. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video. Di sini karyawan A menilai karyawan B dengan cara menggunakan persepsi selektif.
di mana berdasarkan hasil dari pengalaman karyawan A bekerja dengan karyawan B, bahwa karyawan B itu adalah sosok individu yang suka bekerja datang terlambat dan juga suka menunda-nunda pekerjaan. Dan selanjutnya karyawan A di sini cenderung menggunakan aversi resiko, di mana ia tidak mau mengundur deadline yang telah diberikan oleh klien mereka. Sedangkan menurut karyawan B, data-data yang mereka siapkan itu kurang akurat atau kurang valid. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan individu atau perbedaan kepribadian. Dan juga keputusan yang digunakan oleh seorang manajer, yaitu manajer tersebut adalah menggunakan rasionalitas terbatas.